From the moment that I wake up, put on my makeup, you were right there with me. Doesn't matter what I go through, you're my breakthrough. You know everything about me. You heard every prayer that came from my heart, and you love me. Yes, you love me. Woo! When I think of how you made me, it's amazing. I reflect your beauty every moment that I'm living. No counting your thoughts toward me. You're great. Pertanyaan gini, menurut Anda nilai selembar kertas itu berapa besar ya? Berapa nilai sebuah kertas? Nilai 100 rupiah. Satu lembar, Pak Sam. Iya, Kalau di tempat fotokopi 300 rupiah, Pak Sam. iya. Kalau kalau dia kosong kan, tapi kalau satu lembar kertas itu cek umpamanya gimana? Nilainya berapa? Tergantung Tergantung, tulisan. ya yang ngisi kan ya. Oke, oke, bagus bagus. Nilai sebuah film berapa? Berapa besar nilai suatu film? Tergantung yang nonton, Pak Sam, banyak atau enggak. Hah? Gitu? Setahu saya, tergantung sutradaranya siapa, pemainnya siapa kan? Iya kan nilai. Iya. Iya oke. Hmm. Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Hmm. Nilai sebuah kanvas atau sebuah gambar berapa besar? Tergantung pembuatnya. Pelukisnya siapa? Kenapa? Apa, Jas? Tergantung pelukisnya. Tergantung pelukisnya. Tergantung yang ngelukis kan, yang Ya. ngisi kanvas itu. Kalau pelukisnya terkenal, nilainya tinggi kan. Kalau nggak terkenal, nggak tinggi kan. Oke. Tadi film, kanvas, terus kertas. Nilai sebuah buku, Tergantung penulisnya. pintar kamu. Tergantung penulisnya, betul. Ya, oke. Kalau gitu gini. Nilai kamu seberapa? Tergantung penciptanya. Iya, tergantung Tuhan. Kok tergantung Tuhan? Iya kan? Nilai kamu itu kan ada dua sisi pandang. Satu sisi pandang Tuhan. Berapa dia menganggap kamu bernilai atau berharga enggak. Satu lagi sisi ya sesama manusia itu. Kita ngomong pagi ini sesama manusia dulu ya. Nanti malam ini kita ngomong sesama manusia. Kita nyinggung dikit-dikit yang dari sudut pandangnya Tuhan kayak gitu ya. Tapi minggu mungkin saya lebih tekanin tentang apa nilai hidup kamu. Berapa nilai kamu yang ada pada diri kamu. Seseorang yang bernilai, ya kan gini. Satu orang tuh dinilai gini. Kalau dia kan tadi ya kertas tergantung yang ngisi, umpamanya yang ngisi ceknya itu apa nilainya besar karena ceknya tinggi umpamanya. Nilai suatu film tergantung sutradara. Itu kan yang ngisi semua. Sutradara sama pemainnya gitu. Nilai sebuah kanvas atau lukisan itu juga tergantung dari yang ngelukis siapa. Gitu. Iya kan? Nah, nilai kamu sekarang berapa gitu loh. Gimana nilai kamu? Seharga berapa?
Saya kasih lagi satu ilustrasi ya. Saya kasih lagi ilustrasi satu. Nanti kamu lihat ya, kamu tangkap. Ada seorang cewek perempuan cantik banget, pokoknya sempurna, cantik sekali gitu loh. Terus bodinya semuanya bagus gitu, oke. Namun dia pasang di webnya, dia mau cari suami yang punya penghasilan setahun 500.000 US dollar, yang punya penghasilan setahun 500.000 US dollar. Ya hampir kurang lebih hampir 7 miliar lebih lah ya kalau dihitung ya. Dia mau cari suami yang punya penghasilan segitu gitu. Ada nggak yang mau nikah sama dia? Dia nggak pandang siapa. Yang penting, ya kan? Yang penting katanya gini loh, punya penghasilan segitu supaya dia bisa apa punya punya nilai jual lah kalau kita bilang gitu loh. Ya. Terus memang ada yang punya penghasilan segitu di Amerika banyak, terutama mereka yang kerja di Wall Street umpamanya ya. Justru yang ngejawab nih orang Wall Street. Dia bilang, saya punya penghasilan 500.000 lebih bahkan. Gitu ya. Bahwa punya penghasilan 500.000 US dollar lebih gitu loh. Tapi, tapi kalau saya nikah ya kawin sama kamu, buat saya itu satu kecelakaan katanya. Hmm, ya kan? Sebab kenapa kami ya kami sebenarnya dari sisi umpamanya ya kan sudut pandang kami sendiri katanya sebagai seorang pengusaha atau pemain saham di Wall Street gitu. Memang penghasilannya punya 500.000 US dollar satu bulan gitu loh. Namun katanya gini, ya kan? Kalau kami ya kami punya penghasilan itu akan bertambah terus. Tapi nilai kamu akan menurun terus. Karena kenapa? Karena kalau kecantikan kamu 10 tahun lagi belum tentu kamu secantik itu gitu loh. Nilainya juga pasti turun. Tapi kami yang punya penghasilan 500.000 US, bahkan tahun depan kami bisa lebih tinggi lagi gitu loh. Gitu loh. Ya kan? Nah, secara ilmu dagang pun, ya kan, ilmu dagang pun katanya gini, ilmu dagang gitu. Kalau kami punya perusahaan, kami punya aset. Kalau asetnya itu sudah mulai usang, pilihan kami aset itu kami jual gitu, ya kan? Aset itu kami akan jual, ya kan? Namun, ya kan? Kalau kami tidak jual, itu menjadi beban biaya kami gitu. Jadi kalau kamu sudah 10 tahun lagi mungkin itu udah usang dan kami akan menjual. Jadi lebih baik kami saya nggak nikah sama kamu, biarpun sekalipun saya punya penghasilan 500.000 US gitu loh. Karena kamu bakal usang, tapi uang saya tidak bakal usang katanya. Akan bertambah terus gitu. Jadi alih-alihnya dibilang begini, saya cuma saranin kamu gitu. Sekarang kamu pasti cantik, biarlah kamu isi diri kamu lebih hebat lagi supaya kamu bisa menghasilkan juga 500.000 buat diri kamu. Jadi jangan harapkan untuk dapatkan suami yang punya penghasilan
500.000. Jadi lebih baik kamu upgrade diri kamu dengan kemampuan kamu, kamu bisa menghasilkan 500.000 US dollar per tahun gitu loh. Ngerti nggak makna ceritanya? Ngerti makna ceritanya? Ngerti Pak Sam. Jadi ya, ya janganlah kamu berpikir untuk apa pikiran bodoh gitu loh dengan memperdagangkan diri kamu ya yang kemudian itu akan menjadi ya akan menjadi sesuatu yang akan ditinggal gitu loh ya kan mendingan kamu upgrade diri kamu supaya kamu bisa bernilai lebih lama dan lebih bertahan gitu paham ya paham ya jadi gini berapa nilai hidup kamu sekarang ini ya tergantung kamu sendiri kalau kamu isi dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang berguna, diri kamu akan berguna. Namun kalau kamu isi dengan yang tidak berguna di dalam hidup kamu tidak akan berguna di kemudian gitu loh. Ya. Jadi kalau di dalam Tuhan sebagai di Alkitab ya, coba dong saudara baca Matius 5 ayat 13. Matius 5 ayat 13 bisa ditampilin. Matius 5 ayat 13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ya, ya kan ya. Tadi kan perempuan itu kalau udah asinnya udah hilang, apa gunanya dia lagi? Mendingan dibuang kan? Ya, nah, ya kan? Kan mendingan dibuang gitu loh. Ya. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu ya perbuatanmu atau diri kamu ya melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, itulah nilai kamu terhadap sesama manusia. Kamu yang harus naik. Nah, ada dua sih ya sebenarnya, ada dua kemungkinan. Coba sekarang saudara disuruh memilih. Kalau kamu mengisi, bisa nggak kamu membuat diri kamu itu punya nilai, punya harga yang tinggi, ya, punya harga yang tinggi di hadapan sesama manusia itu. Itu yang penting. Ya. Ini saya ini ngomong sama Anda, saya kok mikirnya gini loh, gue mau ngomong apa ya? Ini kan kalian ini kan termasuk masih muda-muda, masih punya kesempatan yang luar biasa gitu ya. Ya kan? Uh, Saya sama kamu 3 kali lipat loh. Anda kan Wow. iya 3 kali lipat kan? 3 kali lebih loh, 3 kali lipat lebih. Saya sudah 72. Kamu kan paling-paling 24. Ya 3 kali lipat kurang lebih. Iya, iya. 72. Tapi ya, saya percaya dengan belajar ini, dengan mengerti ini, Anda saya harapkan menjadi orang-orang yang luar biasa nanti gitu loh.
yang bisa membawa dampak bagi orang lain. Karena itu kamu perlu jadi terang, ya kan? Jadi terang itu pertama, orang itu berkualitas kalau dianggap dia itu memang pinter luar biasa, ya kan? Kemudian ya ada juga sisi yang dilihat, sisi yang dilihat umpamanya karakternya, perbuatannya itu juga, ya kan? Ini yang memang eh, bagi apa ya, saya udah neliti ini, dua-duanya serba susah itu sebenarnya. Untuk menaikkan kualitas juga nggak gampang. Bagaimana kamu mengisi diri kamu ya menjadi orang yang berkualitas ya, yang punya nilai di dalam hidup kamu gitu loh ya. Itu memang saya percaya itu memang nggak mudah untuk kita lakukan. Namun kalau saya ngelihat kesempatan kalian itu kemungkinannya ada satu sisi Anda kuliah, Anda saya percaya punya kapasitas dan kemampuan itu gitu loh ya. Dan kesempatan pun banyak sekali gitu loh ya untuk melakukan itu gitu loh. Nah, betapa sayangnya, betapa ruginya kalau kita mengabaikan itu, terus waktu yang kita gunakan, yang harusnya kita isi, kita buang dengan sia-sia. Gitu. Ya. Ya, apa ya harapan kita supaya kita itu pertama dulu, kalau kita memang mau memiliki karakter yang baik, ya, baik dipandang orang dengan baik atau apa, ya tiada lain selain Anda harus benar-benar menjadi pelaku firman, ya, menjadi pelaku firman, ya kan? Jadi bukan hanya mendengar terus Anda lupakan, ya kan? Kalau benar-benar mau jadi pelaku firman, itu memang sebenarnya kita eh, butuh suatu strategi gitu ya, strategi yang penting gitu. Yang pertama, Alkitab mengajarkan kita, ya, saya juga neliti ini beberapa beberapa bulan ini saya neliti, saya tuh ingin tahu ya, sebenarnya bisa nggak sih ya orang itu menjadi hebat, menjadi pinter gitu loh. Gimana ya caranya gitu. Saya berkali-kali loh, saya ngulang-ngulang, saya cari-cari. Kenapa ini? Ya. Pertama, orang itu bisa pinter, dia harus lalui ini dulu. Ya, coba tolong bacakan Ulangan 6 ayat 7. Bisa ditampilin? Siang dan malam. Kalau beruntung itu nggak sih ayatnya? Bisa, Pak. Benar banget. Berulang. Ulangan 6 ayat 7. Ya, perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ini tahu nggak maksudnya apa? Mengajarkan firman setiap saat. Bukan. Memang belajar setiap saat, tapi yang lebih penting lagi, ya, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Review. Hafal. Hafal. Jadi, coba matiin lagi dulu. Nah, itunya. Nah, matiin dulu. Kemudian. Nah,
Saudara harus paham. Pertama, kalau kamu mau pinter, saya nggak bilang ah, ini ya hafal tertentu lah, atau itu lebih baik ya, lebih baik kalau memang bisa yang dihafalin itu namanya firman. Tapi semua sebenarnya kalau kamu mau sesuatu, kamu punya apa memori kuat, kamu harus latih otak kamu untuk menghafal. Menghafal itu ada satu kelebihannya, itu melatih otak kita supaya benar-benar punya memori yang kuat gitu loh. Nah, hasil penelitian mengatakan begini, ya, penelitian mengatakan. Dan memang benar-benar hasil penelitian ya, saudara boleh cek orang-orang yang pintar di dunia, orang-orang pintar di dunia, daya ingat atau memori mereka tuh rata-rata kuat. Mereka yang menciptakan sekalipun, memori mereka tuh kuat sekali. Coba cek kalau nggak percaya. Ya kan? Semua orang-orang yang terkenal, pemimpin-pemimpin, sang pencipta sekali yang menciptakan segala sesuatu, pada umumnya memori mereka semuanya kuat. Nah, mulailah dengan menghafal firman Tuhan gitu loh. Ya kan? Jadi kita sering dengar, ya, kita sering dengar, kita disarankan untuk baca Alkitab secara teratur gitu. Kita sering dengar, ya enggak? Tapi sayangnya baca nggak pernah diingat. Jadi habis baca lupa. Ya, itu pertama loh, itu yang harus dimiliki oleh setiap ini, ya kan? Kenapa saya sarankan untuk baca firman? Umpamanya nih ya, salah satu. Itu kalau hanya melatih memori, firman itu sebenarnya memiliki hal yang luar biasa. Coba dong, tolong tampilin Amsal 1. Yuk, tampilin Amsal 1. Amsal 1 ayat 1. 2, 3, 4, 5. Coba. Ya, begini firman Tuhan. Amsal-amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, ya, untuk menerima didikan yang menjadikan apa? Pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Ini nilai hidup yang paling berharga. Ya kan? Ayat 3 ini nilai hidup yang paling berharga untuk menerima didikan yang menjadi pandai serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Ya kan? Nah, 4 coba perhatikan. Untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Ini kan kalian nih orang muda. Kalian kan untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Siapa ya? Bukan ke saya loh ya, ke kamu loh. Ya. Baiklah, orang bijak mendengar, menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Ya, kan? Nah, sampai 5 saja. Ya. Tapi memang satu yang dari sekian itu ayat 7 yang kamu perhatikan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan
Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan gitu loh. Padahal ini apa? Ini firman sebenarnya. Konteksnya Amsal 1 ayat 1 ini bagaimana bisa pinter melalui didikan, melalui hikmat, melalui firman. Coba geser ke Amsal 3 ayat 12. Ya, Amsal 3. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Padahal tuh Tuhan tahu persis. Anda juga yang baca ini yang kurang mengerti gitu padahal. Kenapa saya bilang kurang mengerti? Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Kita sering baca tapi bosan. Makanya tidak pernah nempel di otaknya. Karena bosan. Gitu. Coba ini baca itu melulu kan. Lama-lama bosan kan. Nah, kalau bosan itu udah nggak mungkin dia mau nangkap, mau masuk ke otaknya. Paling-paling dia jalan-jalan keluar lagi gitu loh, ya. Itu yang terjadi gitu ya. Nah, perhatikan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Jadi baca firman itu pasti membuat orang itu ya pandai dan berhikmat. Saudara tahu nggak? Ya, saudara harus tahu satu bahwa nilai kamu pun akan lebih tinggi. Nilai kamu lebih tinggi dibilangnya gini ya ayat 14. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ya, ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Kamu nggak bakal bisa disamakan. Kalau kamu punya hikmat, punya ilmu dan pengetahuan yang mumpuni, ya, itu akan membuat nilai hidup kamu itu naik, gitu loh. Ya. Nah, disinilah kenapa saya bilang, ya, kenapa saya bilang berapa nilai hidup kamu? Kalau kamu perhatikan ayat ini, ya, ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Bonusnya, tahu nggak bonusnya? Panjang ada di tangan kanannya, ya kan? Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Itu bonus kan? Tapi ayat ini sering dipakai untuk ulang tahun. Kan sering dinyanyikan ulang tahun ini. Umur panjang di tangan kanannya. Gitu. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan gitu loh. Tapi dipakai untuk ulang tahun. Padahal ini baca baca firman, bukan untuk ulang tahun. Hebat nih manusia luar biasa. Kalau ngutip ayat yang penting untuk kepentingan bagus banget pokoknya gitu loh. Ya. Nah, di sini yang pertama, kamu catat ya, yang pertama tadi saya bilang, jangan kamu ngelihat ini, sekarang yang saya ngomong tuh sisinya, kamu akan memandangnya gini ya, kamu akan memandangnya, yang ya berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh itu yang mungkin kamu lihat. Terus karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas, ia berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan. Mungkin itu yang kamu lihat. Padahal ini intinya satu. Kalau kamu baca
kamu harus hafal. Oke? Gitu loh. Dengan itu kamu akan menjadi nilai hidup kamu akan berharga. Itu baru langkah pertama. Oke? Sekarang langkah kedua. Ya, langkah kedua. Tapi ini ya, langkah-langkah ini sangat penting bagi Anda yang mau menaikkan tingkat intelektual kamu, juga kamu bisa membuat nilai hidup kamu itu lebih daripada orang lain gitu loh. Ini penting bagi kehidupan kita. Nah, yang kedua, ya, pertama orang hafal, kedua, yang dia baca itu dia harus mengerti. Ya, apa? Ya kan? Murid Yesus, ya enggak? Murid Yesus itu ngikut Yesus. Tiap hari dikasih firman Tuhan sama Yesus. Tapi tidak pinter-pinter. Ya enggak? Pinternya tahu nggak kapan? Pinternya waktu Yesus menampakkan diri ke mereka dan membuktikan kepada mereka bahwa dia mati, dia bangkit, ya, dia hidup, baru mereka sadar, pikiran mereka baru terbuka, gitu loh. Selama itu mereka nggak pernah terbuka, gitu loh. Coba deh kamu, kalau nggak percaya kamu lihat ya, Lukas 24 coba, ayat 45. Lukas 24 ayat 45. Ini bagi Ini bagi kita ya, semua pengertian ini untuk saudara, baik Anda lagi masih kuliah atau Anda sudah lulus kuliah gitu loh. Tidak ada kata terlambat, Anda masih muda. Ya, saya mau kasih tahu satu rahasia ke kamu. Ya, ya, satu rahasia. Saya mulai menghafal umur 40 lebih. Berarti kamu masih punya, jangan kamu tunggu tunggu sampai umur 40 lebih ya baru kamu lakukan gitu loh. Iya enggak? Supaya kamu lebih cepat ini naiknya gitu loh. Jangan kayak saya terlambat gitu loh. Saya nyesel itu dulu. Harusnya saya lakukan sejauh sebelumnya gitu. Lukas 24 ayat 45. Ayat 45. Lukas 24 ayat 45. Ya, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah, coba bayangin selama itu mereka tidak pernah mengerti kitab suci. Sekalipun dia murid Yesus. Ini kan Lukas 24 ini kan terakhir waktu Yesus bangkit menampakkan diri ke mereka gitu loh. Baru mereka terbuka. Oh iya ya, begini gitu loh. Iya kan? Mestinya kalau kita membaca, menghafal, tapi kita ngerti. So, coba Anda praktekkan, sabar, nggak usah se- nggak usah jadi pemborong, ya nggak. Jatuh nggak pemborong? Nah, pemborong tuh gini loh, sekali dibaca berapa pasal, ya kan? Terus mau kuasai beberapa pasal langsung, hafalnya enggak, ngertinya juga belum tentu. Karena kalau hafal, itu kamu akan ingat ulang gitu loh. Gampang sekali untuk connect antara ayat pasal sebelumnya atau sesudahnya gitu loh. Ya kan? Seandainya Anda, saya seperti Anda, jujur saja, saya akan lakukan itu. Karena hasilnya bukan hanya sampai di situ, ya, bukan hanya sampai di situ. Ternyata, ternyata
Orang yang kalau hafal terus dia ngerti, oh ini itu benar-benar kreatif gitu loh, ya kan? Otaknya benar-benar. Nah, kita ngeliat ini ya, mengerti. Coba Mazmur 119 ayat 130 coba. Mazmur 119 ayat 130. Ya, bila tersingkap firman-firmanmu memberi apa? Terang. Memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Maaf ya, saya percaya kamu pintar. Tapi kalau mau lebih pintar, ya inilah yang harus kita lakukan gitu. Coba baca baik-baik. Ya. Bila tersingkap, firman-firmanmu memberi terang. Memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Gitu. Ya. Nah, kalau kamu baca, kamu mengerti, itu ada bonusnya. Ya. Kalau kamu baca, kemudian kamu mengerti, itu ada bonusnya. Bonusnya apa? Coba kita lihat. Coba kita lihat ya. Bonusnya apa? Kita lihat. Matius 13. Matius 13 ayat 23. Lihat nih. Ya. Ini bonusnya nih. Kalau kamu baca, kamu mengerti gitu loh. Oke? Baca baik-baik. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu atau orang yang membaca firman itu dan apa? Mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nilai kamu kan jadi tinggi kan? Nilai hidup Anda itu menjadi naik. Jadi kalau kamu hanya hafal, kamu tidak mengerti, itu akan menjadi sia-sia. Namun kalau kamu hafal, terus kamu ngerti. Jangan kayak orang seberang. Orang seberang itu disuruh baca, mereka hafal loh. Tapi sayangnya mereka nggak mengerti. Ya kan? Akhirnya mereka nggak bisa. Jadi pinter sekali nggak bisa. Beda dengan orang umat pilihan Allah. Umat pilihan Allah, mereka baca, mereka hafal, mereka mengerti. Karena itu di sekolah mereka, itu umumnya pelajaran itu setiap mata kuliah, itu selalu ada teman partner, ya, partner untuk diskusi. Selalu ada. Ya kan? Coba ya, sekarang kamu belajar, Mama, cara kamu belajar. Kamu dapat dari mata kuliah. Kamu punya teman yang sekelas, ya, di kampus sekelas dengan kamu gitu loh. Yang dekat lah mamanya. Sama-sama dapat mata kuliah itu, tapi kemudian kamu perlu belajar. Kamu perlu belajar. Kamu perlu belajar. Tapi gini, kamu ajak teman kamu dapat debat tentang mata kuliah itu. Saudara coba, itu akan nempel di otak kamu itu sangat menguat, sangat kuat. Mengerti maksud saya? Mengerti maksud saya? Iya, Pak. Ya. Teman satu kelas kamu, ya kan? Kamu jadiin mentor, tapi bukan berarti dia lebih tinggi dari kamu, bukan, ya kan?
Tidak berarti dia lebih tinggi dari kamu atau lebih hebat dari kamu, nggak begitu, gitu loh. Sama-sama mentor, sama-sama mentor. Jadi kamu tuh sebenarnya yang paling praktis cara belajar, cara mengetahui sesuatu supaya benar-benar kuat di otak kita. Terus kita juga bisa memecahkan masalah di dalam itu, di dalam mata kuliah itu. Coba kamu ada mentor atau teman kamu yang satu kelas dengan kamu dengan mata kuliah yang sama, kamu ajak diskusi tentang mata kuliah itu. Itu kamu akan mendapatkan tertanam di otak kamu itu dengan wawasan yang lebih hebat lagi. Sehingga kamu percaya deh, saya apa yang kamu pelajari itu pas kamu mau testing atau mau ujian atau mau ulangan, kamu nggak perlu belajar. Ya, nggak perlu belajar. Cukup kamu diskusi aja. Pas mau koma, habis Ini kalau diskusi kan, tiap hari mungkin diulang ya? Oh, sudah ketemu berapa bulan, baru ini. Ya, bisa Anda diskusikan dengan dia lagi waktu mau menghadapi ujian. Coba kamu praktekkan. Saya yakin kamu akan jauh lebih gampang menguasai mata kuliah tersebut gitu. Sekalipun kamu menemukan mata kuliah itu membosankan kamu gitu ya, membosankan kamu. Tapi kalau kamu bawa dalam diskusi dengan mentor kamu atau dengan teman kamu, kamu akan tertarik terus kamu akan bisa tertarik dengan mata kuliah yang kamu nggak suka sekalipun. Coba aja buktikan. Ya. Nah, dengan diskusi inilah sebenarnya membuat kita itu lebih mengerti, ya kan? Karena itu baca firman harus mengerti. Kuliah juga sama. Kamu belajar, kamu harus mengerti. Kalau enggak, itu hanya lewat begitu aja. Padahal kalau dikumpulin mata kuliah yang mungkin kamu nggak senang sekalipun, itu juga bisa membawa menjadi bahan ya atau sesuatu referensi yang akan datang terhadap mata kuliah lain gitu loh. Demikian juga firman. Firman yang kamu bahas di dalam satu topik umpamanya, ya kan? Itu nanti akan ketemu di tempat lain dengan topik yang sama. Dengan topik yang kamu bahas, itu pasti akan menyinggung topik itu. Apalagi mata kuliah, gitu loh ya. Nah, itu yang benar harus Anda pahami. Oke, tadi baru dua ya, habis waktunya. Habis waktu. Yang ketiga, oke. Ya, yang ketiga. Kamu tahu firman, hafal tahu, kamu mengerti, ya kan? Tetapi kalau kamu nggak aplikasi, itu juga percuma. Mata kuliah yang kamu terima dari dosen kamu, ya kan? Kamu hanya mungkin hafal, mungkin tahu, mungkin mengerti. Tapi kalau kamu tidak pernah aplikasi, tidak pernah diterapkan, ya, itu akan percuma bagi hidup kamu, bagi pelajaran kamu tadi. Karena itu di dalam firman Tuhan itu dikatakan begini, ya. Coba Yakobus 1, tampilin ayat 22 sampai 25. Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Ini kamu seneng nggak dengar sini apa karena dengar sakit hati nih? Hei, enggak, Pak. Ada tips-tips praktis. Bagus, Pak Sam. Ya, takutnya tersinggung. Gue udah pinter-pinter di iniin lagi katanya. Mudah-mudahan enggak ya. Kan ini anggap aja engkong yang lagi ngomong, oke? Ya, diperhatikan.
Ya, ini yang diajarin ya. Nah, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Oke? Dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri kamu sendiri. Menipu diri sendiri. Nah, firman lu hafal. Terus kamu ngerti. Tapi kamu nggak pernah terapkan, itu juga akan hilang dengan sendirinya. Demikian juga di dalam pelajaran kamu, di kampus atau di mana. Kamu mungkin hafal, kamu mungkin mengerti, tetapi kamu nggak pernah menerapkannya. Itu juga akan jadi sia-sia dalam hidup kamu. Ini kalimat firman. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri gitu. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, kamu mendengar, ya, kamu hafal, kamu mengerti, tapi kamu tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Jadi ini kan diajarin gini loh. You kalau hafal, kalau kamu mengerti, tapi kamu nggak pernah menerapkan firman terus atau melakukan firman seperti yang diajarkan di dalam firman, kamu akan melupakannya dengan sia-sia. Ya, tetapi baru saja ia memandang dirinya, ia segera, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Artinya kan gini, kamu boleh hafal, boleh ngerti, tetapi kamu tidak melakukan, itu juga percuma, akan hilang dengan sendirinya gitu. Ini bukan saya loh yang ngomong ya, kalau kamu mau tersinggung, tersinggung sama firman Tuhan ya. Jangan sama saya, oke? Hidup itu memang harus ada ini, ya. Kita akan melupakannya. Ayat tadi dong dikembaliin. Ayat tadi belum selesai. Ya, sorry. Tapi orang ya yang hafal, mengerti, kemudian dia melakukannya, itu hidupnya itu akan luar biasa, nilai hidupnya akan naik. Kamu lihat, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, ya, yaitu hukum yang memerdekakan apa nih? Memerdekakan orang dan ia yang di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar saja untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi kalau satu tadi pertama kamu hafal, ya, kamu mengerti, kamu aplikasikan di dalam kehidupan kamu, atau kamu terapkan apa yang kamu terima, ya kan? Itu kamu nilai hidup kamu akan naik, ya kan? Kamu akan berbahagia dengan apa yang kamu akan peroleh nanti gitu loh. Mengerti saudara? Amin. Amin. Oke, udah hapus ya. Ya, nangkap ya, nangkap ya. Tangkap. Nah, Iya. nangkap ya. Nah, tadi baru berapa? 3 ya. 3. Hmm.
Yang yang Ada berapa empat, Pak Sam? yang keempat, kamu harus evaluasi. Yang mana? Gini ya contoh. Contoh, evaluasi. Evaluasi itu gini. Kamu ngerti, kamu hafal, kamu mengerti. Kamu sudah melakukan. Terus kamu harus evaluasi. Evaluasinya udah sempurna belum kamu lakukan? Ya enggak? Coba feedback lagi umpamanya di dalam kamu mau coba di dalam mata kuliah atau apapun, kamu akan merasakan, oh iya ya, saya perlu merenungkannya gitu loh. Perlu merenungkannya gitu. Ya. Nah, di firman Tuhan itu diajarkan gini. Coba Mazmur 1 ayat 2 3. Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Coba perhatikan. Ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Jadi harus suka kan? Kamu evaluasi, kamu feedback lagi, apa yang kamu hafal itu bermanfaat nggak setelah kamu terapkan, kamu evaluasi. Bisa nggak membuat kamu senang terhadap apa yang kamu dapatkan yang dari firman itu, yang bisa mendorong dan membuat kamu sama dengan mata kuliah. Setiap mata kuliah itu bisa membuat kamu semangat kalau kamu sudah evaluasi dengan kamu udah terapkan, ya kan? Kamu mengerti, kamu udah terapkan, kamu evaluasi, kamu masih mengerti. Dan perhatikan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Oke? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tuhan berkati. Saya tanya, dengan demikian bukankah nilai hidup kamu jadi naik? Betul. Amin. Kamu jangan heran ya, saya kalau nyampein firman, gue nggak mau ngutip, gue nggak mau itu. Sampai memang benar-benar dari analisa, ya. Terus saya melihat, bener apa enggak sih? Saya sendiri coba gitu loh. Bukan saya nggak coba loh, saya coba dulu, terus saya ajarkan gimana itu. Memang benar. Ya. Manfaatnya itu luar biasa. Jadi, ya, selepas daripada itu, saudara harus mengamati. Ya, setelah evaluasi, kamu harus bisa mengamati. Ya, mengamati gini, kamu bisa tahu nggak hasil daripada setiap yang kamu lakukan itu bermanfaat nggak bagi hidup kamu dan bermanfaat nggak untuk hal-hal yang bisa membuat diri kamu itu berhikmat luar biasa itu di dalam hidup kamu. Nah, ya. Ya. Itu penting bagi kita untuk mengevaluasi setiap yang kita, ya, setelah kita evaluasi, kita mengamati, ya, apa yang kita kerjakan. Ya. Baru yang keenam, setelah semua 5 yang kamu lewati tadi, setelah 5 yang kamu lewati tadi, kalau kamu terapkan dengan benar, kamu akan menjadi manusia yang kreatif dan inovatifnya luar biasa. Mudah-mudahan
yang keluar dari Shenzhen, dari Nanjing, ya kan, dari Hong Kong, dimanapun Anda berada, Anda menjadi orang-orang yang luar biasa, kreatif, inovatif. Saya sudah berikan sedikit key-nya ya, supaya Anda menjadi orang-orang yang benar-benar luar biasa. Itu kerinduan kami, terutama saya sendiri, mungkin Pak Martin juga, mengharapkan kalian menjadi berkat, menjadi orang-orang yang hidup, dan nilai hidup kamu itu lebih tinggi daripada orang lain pada umumnya. Tuhan berkati. Hai BCC Family, hope you are blessed dengan firman Tuhan yang telah dibagikan. Remember, the Bible said, berbahagialah orang yang mendengarkan dan mentaati firman Allah. So together, let's try to put today's word of God into practice. Oh, dan aku encourage kita untuk boleh sama-sama follow BCC's Instagram and subscribe to our YouTube account supaya kita boleh terus sama-sama diperlengkapi dan bertumbuh untuk menjadi semakin serupa Kristus. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, konseling, atau komunitas untuk bertumbuh, you are very welcome to DM us on Instagram atau juga bisa email pada alamat yang tertera. See you soon ya BCC Family. God bless.